Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi ya, kali ini first series of our ini ya guys, collab yang non crypto. Jadi kita kenali dulu, mungkin ada yang belum kenal nih Pak. Salam kenal ya Mbak Akida. Hai guys, Ya, one salam and kenal. only Mbak Akida. Kalau kalian nggak tahu, Mbak Akida di TikTok star ya. Udah 1 juta follower ya. Udah belum ya? Belum, Oh dikit baru ya, dikit sekitar. lagi ya 1 juta follower ya. Ya, exactly. Ya, sebelum masuk ke inti, mungkin tak kenal maka tak sayang dulu. Tak kenal maka tak sayang dulu ya, Pak. Maksudnya awal karir Mbak ini gimana? Background, terus apa udah masuk kripto apa belum? Belum sih, sebenarnya kayak sejauh ini kayak masuk ke dunia influencer juga baru setahun karena ikut road party kemarin kan, jadi kayak cantik Bali gitu. Terus akhirnya merambat ke social media, terus ya masih di sana-sana aja, masih penghasilannya dari sana aja, terus live streaming dan lain sebagainya. Jadi kayak belum sempat sampai ke instrumen investasi dan lain sebagainya sih. Iya, ya nggak apa-apa sih. Aku juga nggak ada inilah apa di sini bukan tujuannya untuk nge-pitch orang untuk apa ngajak orang untuk investasi bukan, tapi lebih ke awareness saja guys. Karena Mbak Akina kan audiensnya banyak, tapi ya itu sih jangan sampai kayak influencer kayak Indra Kents kemarin. Jadi banyak yang dipom-pom juga. Makanya aku apa kayak inilah apa collab ke banyak-banyak YouTuber kayak apa influencer kayak Mbak kayak gitu ya. Nah, terus ini kemarin sempat ini ya, Pak, apa itu lomba atau gimana? Kalau boleh tahu, Mbak ini full time TikToker atau kayak gimana? Semenjak udah berapa ratus ribu subscriber kan? Enggak sih, sebenarnya I do post TikTok for fun only sebenarnya. Terus ternyata naik dan kayak dapetin banyak. Cuman kayak sebenarnya kalau misalkan daily itu jarang sih kena TikTokan. Dan kayak kemarin juga lebih seneng ngikutin berbagai hal gitu. Kayak kemarin tuh lomba sebenarnya lomba barongsai kan. Yes. Tapi kayak apa ya? Aku tuh sebenarnya nggak ada darah Chinese-nya. Cuman I just wanna show people that barongsai itu olahraga yang nggak cuman untuk Chinese people, nggak untuk ras tertentu atau orang-orang Ya. tertentu. Jadi kayak yaudah, I just try it and I like it. So ya, dapat juara 3 gitu. Iya. Itu bagian kayak eskul gitu nggak sih? By the way, Mbak ini Nah, masih kuliah atau ini ya? SMA ya? Kalau boleh tahu. masih kuliah Oh, masih semester kuliah. 2. Oh, oke. Iya, masih baru banget. Kayak apa ya? Bukan ekskul sih, ada kayak klub gitu kan. Iya. Terus kayak di-invite, terus Hmm. tiba-tiba kayak ayo lomba ke Palembang, terus kayak oh ya udah ayo. Oke, gas. Iya, benar sih. Jadi pempek kan. Ah, ah. Ya, I jadi itu love. ya guys. Jadi kita kemarin sempat ketemu ya, ya Pak ya di PTC ya. Baru kita apa collab kayak gini. Jadi ya benar, mungkin itu jadi ya turning point karir Mbak lah untuk jadi full time TikToker ya. Atau Mbak punya ini lain apa selain TikToker ke arah lain abis lulus kuliah? Actually punya apa sih ya kayak minatnya lebih ke bisnis sih sebenarnya Oh, daripada oke. ke entertaining gitu. Jadi sebenarnya kayak dari kuliah juga udah bisnis digital kayak gitu kan. Soalnya kayak susah juga kalau zaman sekarang cuman berkegantungan sama social media. Kayak kita nggak tahu kapan kita turunnya, kapan Yes. kita orang-orang bosan sama kita kan. Iya, ya digital bisnis kan salah satu dari bisnis juga. Mungkin Mbak lebih ke apa bisnis yang lain ya, misal apa fashion atau apa kayak gitu mungkin ya? Atau Mbak bikin buka apa kayak gitu? Nggak ngerti. Ya masih belum ada rencana sih, Iya, cuman ya exactly masih jauh juga kan. Yang jelas Mbak develop skill dulu lah. Kuliah masih panjang, jadi masih ada waktu lah untuk seenggaknya upgrade skill kayak gitu buat achieve dream Mbak kayak gitu ya. ya and build relation pasti. Absolutely networking, ya that's the way. Maksudnya aku salah satunya dengan cara kayak gini kan, mungkin kayak gitu. Terus karena aku juga ya ini ya kan Mbak, series pertama untuk ya collab yang apa non crypto kayak gitu. Nah karena aku Ya. udah building channel udah lama, walaupun nggak setenar Mbak lah secara subscriber kan. Nah menurut Mbak di sini pernah dengar atau kayak gimana? Pernah masuk juga atau kayak gimana? Bitcoin, crypto atau NFT sama sekali nggak ya?
For Bitcoin and crypto sih belum pernah ya. Cuman kalau misalkan NFT, kemarin tuh sempat ada project hampir-hampir mau jadi itu kayak kita mau buat NFT di kayak Baliola gitu nama platformnya. Cuman ternyata karena ada kayak update itu platformnya mau dikembangin lagi jadi sempat ngestak. Cuman mungkin ya beberapa bulan setelah ini baru buat NFT lagi. Walah, tapi ada basic ilustrator atau apa ada? Maksudnya ya walaupun nggak melulu tentang ilustrasi ya atau NFT ya, bisa musik, bisa ya mungkin konten Mbak yang joget-joget itu. Tapi menurut Mbak di sini ada skill set tersendiri tentang NFT atau ini baru mau mulai belajar juga? Kalau misalkan untuk NFT sih rencananya ke depan maunya ilustrasi sih, lebih ke ilustrasi dan udah ada timnya gitu. Oh gitu. Jadi lihat Jadi nanti aja bisnisnya ke deh. arah sana mungkin, apa tetap ke dunia ini ya, apa art atau seni kayak gitu ya? Karena udah mungkin lama juga bergelut di dunia itu ya? Sebenarnya enggak sih, Oh masih belum tahu ya? kayak belum belum. Jadi kayak apa ya, cuman diajakin aja sebagai kayak partnership kayak gitu. Oh oke, ya. Ya udah, ya. Entar Jadi ya kayak gitulah. Mungkin seiring berjalan waktu, as time goes by, Mbak belajar lah mengenai ya walaupun nggak melulu Mbak harus jadi teknisinya atau praktisi. Jadi Mbak bisa inilah apa adaptasi lah tentang ya dunia kripto, Bitcoin atau NFT kayak gitu ya. amin. Ya, investasi Ya, penting, guys. iya itulah perubahan zaman begitu cepat ya. Mbak aja kan yang kemarin baru mulai TikTok nyatanya udah ratusan ribu follower kan. Jadi we never knows lah. Maksudnya bakal cepat tapi juga yang bakal cepat datang tuh cepat pergi juga sih. Jadi tetap maintaining for the long term kayak gitu ya, Pak. Nah, Amin. jadi pertanyaan selanjutnya nih, ya mungkin karena Mbak belum masuk atau apa yang menghambat Mbak? Apa price-nya terlalu volatile, naik turun atau ini nggak ada masa depan? Menurut Mbak gimana nih? Apa atau Mbak ada argumen tersendiri yang menganggap Bitcoin ini bukan untuk aku? Sebenarnya lebih ke apa ya, kalau Bitcoin sama kripto tuh karena mungkin pengetahuannya masih awam ya. Jadi Ya, kayak exactly, it's okay. Ya, jadi kayak masih takut untuk naruh uang gitu. Soalnya ya kan belum exactly. Ya, financial stable juga kan. Jadi kayak if I put my money and it's gone gitu. ya Jadi I know. kayak ya udah, harus belajar dulu sebelum masuk kan Ya, gitu. Jadi belum berani. iya benar sih. Mungkin karena price-nya terlalu naik turun itu. Pernah juga ada rekan aku dari dia influencer juga dia bilang sebagus-bagusnya investasi, walaupun yang udah terpercaya kayak emas atau saham atau kayak gimana, walaupun kita nggak ngerti, tetap namanya investasi bodong juga. Jadi tetap beli kucing dalam karung juga. Jadi aku setuju sama Mbak. Jadi invest leher ke atas dulu lah. Maksudnya kita tahu dulu apa yang kita pengen beli, baru kita terjun ke dalamnya kayak gitu sih. Iya. Lagi Ya kayak baby. kemarin banyak kayak apa sih namanya kayak affiliator dan lain sebagainya kan dikatakannya. Jadi kayak sempet Hmm. wah serem juga ya dunianya. Iya, tapi Gitu. Mbak belum ada dapat tawaran ya. Maksudnya biasanya kalau follower tinggi itu kan yang aku nggak pengen nyebut merek lah. Yang jelas dia apa kayak OTFX atau apa dia tuh uh, pengen partnership juga sama Mbak. Belum ada kontak sama sekali ya itu. Sejauh ini belum sih. Iya, nggak apa-apa. Ya mungkin karena target audiensnya juga nggak menyasar ke audiens Mbak. I don't know lah. Yang jelas ada pertimbangan mungkin di baliknya. Mungkin ini aja pertanyaan selanjutnya mungkin agak personal, Mbak bisa share atau enggak? Karena aku juga apa agak spoil dikit pertanyaan dari tadi. Menurut Mbak di sini pandangan Mbak terhadap money itu apa? Mungkin itu cuman sebagai alat tukar atau kayak gimana? Aku gak ngerti. Money ya. Ya, it's okay. Ya, maksudnya apapun. Maksudnya nggak perlu expert lah. Menurut Mbak apa itu? Apa ya? Money kebutuhan tapi kayak susah aja kayak untuk apa ya untuk muter dan lain sebagainya tuh kayak susah banget kalau menurut Kina ya maksudnya kayak baru Ya, exactly. Ya. berpenghasilan jadi kayak mikirin ke depannya future bakal kayak gimana gimana bakal jadinya perputaran uang gimana cara mengembangkan uang kayak gimana mata uang bakal naik kayak gitu-gitu tuh kayak
Aduh ribet banget gitu. Iya, exactly sih. Ya makanya apa nggak perlu harus secara detail tahu lah. Yang jelas secara gambar umumnya Mbak pikir kayak gitu dan nggak ada salah, nggak ada benar. Jadi menurut Mbak tadi inti dari uang tuh buat kebutuhan di masa yang akan datang kayak gitu mungkin ya. Hmm. Terus by the way kalau boleh tahu Mbak nih apa udah punya pegawai juga kan? Maksudnya kemarin ada adminnya juga. Jadi kalau subscriber banyak tuh ya emang butuh kayak gitu soalnya mengefisiensikan waktu kayak gitu ya. Jadi Mbak tadi sempat menyebutkan juga mengenai inilah apa namanya tentang apa muter-muterin duit lagi dan salah satunya dengan meng-hire karyawan gitu biar Mbak makin besar lagi kayak gitu kan? Sejauh ini udah. Ya, ya seperti itu. Ya, exactly. How to maintain your money gitu kan, how to Mhm mhm. maintain your salary dan lain sebagainya. Iya, Bagaimana? soalnya ya sorry, Iya, lanjut lanjut Kak. oh iya enggak, ya jadi intinya ya kita bukan hanya mikirin diri kita sendiri kan, tapi ada karyawan kita juga yang butuh makan juga kan. Makanya kalau entrepreneur tuh ya beda sama kayak pegawai. Mungkin kita bisa mempekerjakan orang lain itu sih intinya. Mhm. Dan buka Setuju lapangan banget. pekerjaan baru kan, yang sebelumnya belum ada dan jadi ada kayak gitu kan. Karena Mbak buka apa subscribernya, followernya udah banyak kayak gitu kan. Nah juga Kak, si Iya iya. Iya terus masih lanjut. inilah apa bakal bakal naik lagi sih aku yakin follower Mbak deh. Amin. Iya ya. Amin. Terus biaya hidup Pak, kemarin kan sempat di Palembang di Bali. Ya walaupun kemarin aku sempat ke Bali juga ya akhir bulan lalu. Oh Berubah di ya, sini gaya hidup dan biaya hidup di Bali versus Palembang nih kira-kira berubah gimana? Apa sama aja, kurang beda-beda tipis atau berubah lebih mahal di mana kayak gitu? mmm, kalau biaya hidup, kayaknya kurang kurang terlalu tahu sih soal Palembang ya, soalnya kemarin Iya, cuman di sana beberapa hari doang dan sempet demam tinggi juga, jadi kayak nggak sempet ke mana-mana. Cuman kalau misalkan kayak rate makanan dan lain sebagainya nggak jauh sih harganya. nggak jauh beda. Kalau paling jauh Mhm. kalau boleh tahu Mbak kemana? Ke Indonesia paling jauh kemana? Ke Palembang atau kemana? Kayaknya sejauh ini Palembang deh. Oh, kalau ke luar Nggak negeri yang paling jauh apa? tahu. Singapura atau apa? Jepang? Mhm. Nah, Kampung. oh ya, itu ini ya. By the way, Mbak ini dari Jepang kan asli ya kan? Atau Ya, mama aku asli Jepang. nah ya, kalau dibandingin Jepang gimana, Pak? Kalau itu ya jauh ya. Oh ya, Kalau benar-benar. itu Iya. jauh biaya 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 hidupnya di sana ya jauh lebih mahal. Cuman ya dibandingin sama salary-nya juga ya ya sepadan lah. Kalau di sini Yes. kan salary-nya kecil, jadi biaya hidupnya juga ya nggak terlalu juga kan. Ah, ya itu berdasarkan Mbak tahu namanya inflasi nggak? Inflasi itu ya penurunan nilai mata uang kayak gitu. Pernah Hmm. ngerasain nggak ada harga sembako kayak kemarin juga kan subsidi ya apa pertalite kan nggak ada lagi jadi harganya makin naik kayak gitu. Mbak pernah dengar namanya inflasi nggak? Nggak pernah ya? Pernah, pernah. Nah ya itu Itu berapa apa? sempet tahu, Gimana? viral tahu di TikTok. Kayak ada yang ngomong, kenapa sih negara itu punya utang banyak, tapi kenapa nggak nyetak aja uang uang rupiah secara diam-diam. Tapi kan itu kayak, bro, itu kayak Ya jadi itulah inflasi. yang bakal apa bikin inflasi itu karena cetak uang yang apa nggak sesuai sama kebutuhan ekonomi. Jadi ya benar sih tadi ya walaupun Mbak ngeliatnya di TikTok ya itu nggak ada urusan lah. Yang jelas ya apa intinya inflasi itu kayak gitu sih tadi. Mhm, Ya yang jelas Mbak iya. udah aware lah tentang itu walaupun Mbak belum berkecimpung langsung juga. Ya yang jelas uh, enggak Mbak apa enggak buta-buta amat lah kalau misal inilah apa entar 10 tahun ke depan atau apa kayak gitu bisa manage keuangannya sendiri kayak gitu. Ya, amin. Ya, exactly. Terus apa udah mikirin pensiun belum? Ya walaupun baru kuliah kan, kita kan masih jauh kan pikiran itu. Masih ya mungkin masih happy-happy sama temen kayak gitu kan. Mbak udah mikirin pensiun tapi belum. Sejauh ini sih masih belum sih. Iya benar, masih ya masih muda. Cuman ya semoga aja muda pensiunnya kan. Ah, ah.
Ya karena udah ya hitungannya entrepreneur juga kan sambil walaupun kuliah juga. Cara ngelola keuangan ya ini nggak ada right and wrong lah. Maksudnya no financial advice juga. Mbak sejauh ini ngelola keuangan gimana? Atau ini apa? eh punya sampingan atau kayak gimana? Nggak ngerti aku. Kalau penghasilan ya sebenarnya Kina tuh sempat live streaming juga kayak di Nimo TV kalau Kakak tahu. Ya, Itu kayak tapi bukan game, lebih ke live show dan di sana dapat salary lumayan. Terus juga kayak dari photoshoot lah, dari endorse lah dan lain sebagainya juga ada penghasilannya sama apa ya kemarin ya? Sempat gini juga, sempat buka usaha makanan juga bareng kakak, cuman masih oh, kecil-kecilan banget gitu. iya nggak apa-apa Udah sih. aja, cuman Oh kayak jadi kalau misal Mbak mhm, memuterin lagi dari bisnis ya, cara Mbak ngelola keuangan ya, bukan mungkin taruh deposito atau beli emas atau beli Bitcoin nggak ada ya? Masih belum ya? eee, sempet dulu beli di apa ya, Ajaib Ajaib Ajaib. Oh oke, Nina ya ya. Ajaib Ya ya, nggak apa-apa, nyebut kayak merek nggak apa-apa, ya ya, udah. oh ya, so sorry so sorry. Ya, Kayak it's okay. beli lot inilah, kayak gitu. Sempet kayak, profit kayak gitu-gitu sempet, cuman ujung-ujungnya kayak males mantengin karena kayak aplikasinya rada lama gitu kan, kayak Ya, untuk withdraw dan lain sebagainya. Jadi kayak ya udahlah stop aja gitu. ya itulah. Kamu Ya, jadi soal-soal lah itu yang jelas Mbak tahu lah cara ngelola keuangan dan itu ya udah melek tuh bagus lah. Soalnya Mbak masih muda juga kan. Banyak orang juga yang seumuran Mbak masih belum terlalu mikir tentang itu. Jadi walaupun Mbak masih, aku nggak ngerti lah, masih ada sama orang tua mungkin. Jadi tetap Mbak bisa independen secara keuangan kayak gitu. Nah, hmm. maybe itu terus mungkin karena Mbak ini kan ya TikTok influencer, TikTok star dan sebagainya. Mbak TikTok influencer atau yang influencer kayak Mbak ini cenderung hidup hedon nggak? Maksudnya yang termahal mungkin Mbak pernah purchase barang apa kayak gitu. Ya ini just ini lah, just for fun aja lah. Nggak perlu Ah, apa share detailnya berapa, yang jelas estimated rate aja lah. kalau kalau misalkan TikToker luar sih kurang tahu ya, soalnya kayak bener-bener emang jarang aja buka buka sosial media dan lain sebagainya sebenarnya. Jadi kayak jarang merhatiin hidup orang, gaya hidup orang tuh jarang banget merhatiin. Ya, Tapi kalau ke individual, kalau kalau sendiri, itu jujur Kina tuh lebih suka nabung orangnya kan. Jadi kayak jarang yes. banget nge-spend untuk beli barang mewah kayak gitu-gitu tuh enggak gitu. Bahkan Ya, kayak tas exactly. branded nggak punya gitu, punya satu dan itu pun kayak dibeliin sama teman kayak gitu udah. Karena kayak it's not my type to spend money on kayak luxurious thing gitu kayak Ya, benar. enggak belum. Iya, bukan berarti itu buruk juga ya. Maksudnya ini preferensi orang masing-masing dan mungkin karena ya satu dan dua hal mungkin Mbak nganggap ya menabung tuh lebih penting ketimbang harus spend ke luxurious thing tadi ya. Kayak gini sih, Kina tuh bukan ke barang sih, lebih kalau misalkan punya uang tuh lebih Experience ya. no 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 no, I choose food sih. Kayak mending Oh, makan enak oke. gitu, kayak spending money on things kayak barang-barang apa gitu kayak ada rasa nggak relanya, cuman kalau ke makanan oke oke I spend. Iya sih, Nggak apa-apa makanan. makanan gitu. Ya gak apa-apa juga sih. Maksudnya ya mungkin ya kalau makanan juga kan hitungannya masih kebutuhan primer kan. Jadi wajar lah kalau kalau yang tadi kan mungkin tersier kayak gitu. Terus Mhm. ini apa juga kalau liburan nggak sama sekali ya Pak? Kan liburan salah satu inilah apa? Kalau orang zaman sekarang ini kan bahasanya healing-healing kayak gitu kan. Itu termasuk juga nggak? Nggak ya? So actually, sebelum sebelum corona ya, itu setahun 2 tahun sekali itu pasti ke Jepang kan, Ya, nemuin kakek nenek. Terus kayak kalau misalkan ada kerjaan paling kayak ke Jakarta atau kalau ada lomba dan lain sebagainya, ke Surabaya lah waktu itu. Cuman kayak waktu corona itu wajib vaksin, sedangkan kita tuh nggak vaksin sama sekali karena ada sesuatu. Jadi ya, kayak daripada ribet mending di Bali aja deh udah gitu. Sedangkan kemarin kan udah mulai
ya udah mulai nggak strict lah, makanya Ya, berani ke Palembang gitu. iya sih benar. Ya, itu kontroversial lah kalau kita bahas vaksin. Cuman ya itu tadi Mbak apa mungkin tergantung ininya. Kalau misal pengen ya kalau pengen traveling ya pengen traveling juga kan tetap kan. Ya, Ya soalnya aku juga kemarin ya mungkin karena belum tahu juga aku apa akhir bulan lalu seperti aku mention tadi sempat ke Bali juga sih di Pantai Batu itu Bolong kemana aja sempat Kak? duduk. Ya, gimana? Kemana aja itu? Ke daerah mana aja? Batu Bolong, cuman nanya-nanya ke orang, ya kayak gini lah, maksudnya kayak sosial eksperimen sih, lebih Oh, nanya-nanya bule-bule di pantai kayak gitu. Jadi entar lihat aja lah, aku bakal upload juga videonya. Jadi ya seperti itu ya guys, Mbak Kida, mungkin bila dibilang hemat juga termasuk ya, atau pelit, atau ada dong. Ya ini preferensi Mbak lah, kita gak ada no right and wrong lah, ya benar. apa ya? Emang mungkin karena emang dari kecil kayak emang diajarin untuk manage uang dan nggak Ya benar. terlalu jadi kayak kalau dapat uang itu nggak kaget gitu loh, nggak yang kayak aku mau beli ini, aku mau beli ini itu Iya, iya, enggak. iya, Jadi benar-benar. Ya, exactly. ya Ya, it's setelah okay. Maksudnya ya itulah. Mungkin budaya Jepang juga kayak gitu kan. Maksudnya ya lebih ke self control, ikigai, stoicism. Mungkin banyak-banyak dari Jepang kayak gitu kan. Jadi ya itulah salah satu. eh, kalau kalian pengen tiru ya silakan. Cuman ini you do you, I do me lah. Ya guys. Jadi udah dewasa masing-masing lah kayak gitu. Terus ini ya ini lagi just for fun aja. Paling paling bokeh di rekening berapa? Kalau misalnya dulu mungkin apa pernah kalap lah kita kan spend money nggak jelas. Tiba-tiba ngecek rekening berapa paling kecil di rekening pernah? berapa ya? Kayak 10.000 Ah, atau pokoknya terus kurang dari hitungan 1 juta dan ya, itu tuh karena habis ketipu. walah, Ketipu, iya sih. iya, ketipu OL shop kayak ya? ada investasi bodong gitu. Walah, Ada hati-hati investasi sih. bodong yang mengatasnamakan investasi resto gitu, itu ketipu banyak banget sih. Sampai Walah. kayak, and Ya then, itu jadi pembelajaran, Mbak. Terus ya, sorry. kayak bener-bener duit di ATM dikit banget, sedangkan waktu itu harus bayar kuliah kan. Jadi kayak, I was really, really struggling, yang bener-bener stres banget. Kayak ini Walah. rambut pendek tuh gara-gara itu. Walah, jadi itu ya Ya guys, kalau apa historinya. Terus? iya, jadi yang kayak ya udah deh, nggak apa-apa, ikhlasin aja. Akhirnya ya nyari nyari duit, kerja kerja kerja. Akhirnya ya udah sekarang ya sosok lah. Ya benar. Ya, jadi itu pembelajaran juga sih. Ya, ya aku juga yang sempat bilang tadi masalah investasi bodong tuh kita beli sesuatu yang kita nggak ngerti kan. Yang jelas apa Mbak aku gak pengen bilang bersyukur atau kayak gimana ya, tapi blessing in disguise lah. Maksudnya ada sesuatu yang terus ada hikmah lah di balik itu kan. Yang jelas Mbak udah belajar dari itu dan nggak bakal kayak gitu lagi kayak gitu. Ya, ya Terus pengalaman memang. ya, kalau misal ini 10 tahun ke depan, kalau Mbak disuruh pilih nih, lebih mending pilih mana? Beli tanah, emas, saham, atau Bitcoin? Tanah, emas, saham atau Bitcoin. Ya, for the next 10 years, maksudnya ya, it's just for fun, ya. For the next 10 years, maybe all of them ya. Iya, kan Kalau disuruh bisa all of pilih. them. Masa ya emang kalau semuanya bagus, cuman kalau Mbak disuruh pilih nih, antara tiga ini, lebih milih yang mana? Um, mana ya? Kayaknya untuk nyari aman, kayaknya tanah deh. Hmm. Tanah atau emas maybe. Karena kalau saham kan naik turun kayak sama Bitcoin juga we never know what will happen in a few Ya, benar, benar, years benar. kan. Ya, Jadi kayak kalau amannya sih harusnya emas sama tanah karena itu kan jangka panjang kan. ya, benar. Ya, jadi Hmm. ya itulah. Mungkin secara apa? Mbak masih lebih milih yang konservatif kayak gitu tanah misalnya ya. Cuman kalau disuruh apa urutin tadi urutannya kayak gitu ya. Tanah nomor satu, emas nomor dua, saham nomor tiga, terakhir Bitcoin kayak gitu ya. Ya, Diversifikasi. ya sih. Karena kalau misalkan emang ada penghasilan lebih juga paling bakal naruh maybe like 20 or 15% only in Bitcoin gitu. Ya, Sisanya exactly. paling saham 30
sisanya ya tanah, rumah dan sebagainya. Iya, exactly. Ya, seenggaknya Mbak udah aware lah. Harus diversifikasi sih. Apalagi kalau Mbak, sebenarnya kalau masih muda kayak Mbak nih, lebih lebih enak untuk take risk sih. Soalnya kalau misal kita apa, ya resikonya nggak sesuai sama keinginan kita. Kita masih muda juga kan untuk gantinya pas untuk masa lebih besar kan, pas kita di masa tua kan. Beda sama kalau orang yang baru invest di mungkin umur 30 atau 40-an kan. Dia udah ada keluarga Mhm. tapi dia mau invest dan ternyata investasinya anjlok dan ada keluarga yang butuh dikasih makan kan. Jadi Nah, perlu umur tuh jadi faktor untuk tentukan kapan kita take risk atau enggak juga sih. ya there's nothing to lose ya, masih muda. Ya, benar. Ya, tapi bukan nggak berarti juga kita langsung ujuk-ujuk tanpa analisa juga nggak. Tapi ya tetap invest dulu layer ke atas baru Mbak decide for yourself lah, for your future self lah kayak gitu. Agree. Nah ya, terus ini karena Mbak udah di sini mungkin ini juga ya apa? Aku nggak ngerti posisi Mbak secara financially gimana. Baru Mbak definisi apa? Wealthy atau rich atau kaya tuh menurut Mbak punya duit berapa? Um, to be wealthy ya. Ya ada dong, Ini maksudnya estimate number aja lah. Maksudnya apa perlu kayak Elon Musk? Elon Musk kan orang terkaya di dunia kan? Enggak, itu jauh sih. Atau kayak Sandiaga Uno atau apa itu yang termasuk kategori kaya? Atau Mbak punya definisi kaya tersendiri? Apa nggak perlu dari materialistik atau gimana? Nggak ngerti aku. nggak juga sih, nggak pernah terlalu mikirin material sebenarnya. Jadi kayak ya yang penting uangnya cukup untuk sekarang kayak gitu. Gimana ya, kayak ya there's always a way gitu loh. Jadi kayak bahkan purpose of life juga pengen kaya juga nggak juga kan. Jadi kayak yang penting bisa bisa survive aja gitu. Kalau misalkan dikasih rezeki lebih ya udah, kalau enggak ya udah. You need to work hard gitu doang. Jadi kayak nggak pernah mikir sih kayak aku harus duit berapa biar kaya, biar wealthy kayak gitu, itu enggak sih. Ya benar. Jadi fokus ke increase value aja ya. Sisanya duit bakal ngejar Mbak itu kan intinya. Kalau Hmm. misal apa punya skill set atau punya apa yang bisa dijual ke orang, itu bisa meng-increase value Mbak dan itu mendatangkan wealth juga kan, kayak gitu. Hmm. Agree Ya. sih. Jadi kayak gitu. Karena Mbak apa followernya udah banyak kayak gitu kan. Mbak lebih karena tadi sempat ada joinan NFT juga, lebih mending bikin NFT sendiri untuk komunitas atau bikin OnlyFans. Ya OnlyFans ini kan secara stereotip buruk kan, stigmanya buruk. Padahal nggak selalu tentang itu kan, tentang yang aneh-aneh kan. OnlyFans nih. Ya, Menurut Mbak di sini Mbak lebih milih mana antara dua itu, NFT atau OnlyFans? sebenarnya ya kayak kalau misalkan emang semuanya pada open minded, sebenarnya kayak keduanya tuh bagus gitu loh. Yes, Bahkan kalau misalkan OnlyFans tuh lebih nyata, kayak misalkan kayak dapat video, dapat foto, and you like it kan. yes. Jadi kayak, dan itu pun nggak selalu negatif gitu loh Iya sebenarnya di makanya sana. stereotip aja stigma tadi. Jadi kayak kalau misalkan emang di-normalize di Indonesia dan kayak nggak terjadi masalah-masalah dan lain sebagainya, mau-mau aja sebenarnya terjun kan. Cuman Hmm. ya karena itu, karena pikiran orang-orang, perspektif orang yang nganggap OnlyFans tuh bla 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 bla, jadi kayak ya jangan dulu deh daripada ntar jadi masalah atau gimana-gimana. Iya. Ada juga influencer kemarin yang apa Master Chef apa lupa aku. Yang jelas Ya, jadinya dia kalau nggak salah. bikin apa bikin OnlyFans kan. Orang udah ini duluan sign up semua, kirain konten anu, Iya. taunya konten masakan dia kan. Jadi itu cara marketing baru sih. Kalau pengen kayak gitu juga mungkin itu bisa jadi ide lah. Hmm. Jadi kayak sebenarnya kayak kalau misalkan ke bisnis, it's a good platform gitu loh, asal Ya, ya bisa nunjukin kalau misalkan emang konten kamu tuh emang positif di sana kayak gitu sebenarnya. ya Ya, benar sih. Jadi iya, yang jelas masih indecisive lah. Maksudnya masih belum nentuin pengen bikin NFT atau OnlyFans ya. Selama regulasi ini masih membelenggu kayak gini, menurut Mbak tahan dulu ya untuk bikin antara keduanya kayak gitu ya. iya. Kalau NFT mungkin bakal jalan, cuman
Kalau untuk OnlyFans mungkin nunggu dulu deh, Ya, nunggu exactly. itu di Ya, jadi itu ya guys, mengenai Mbak Akidah. Jadi ya kita nggak tahu lah kalau misal kalian apa benar-benar pengen itu tadi apa namanya ya seenggaknya kalau kalian pengen kaya atau kayak gimana tergantung ini sih apa kalian cara kalian manage uang kayak gitu sih. Jadi benar kayak gitu. Tanpa kita harus mikir apa OnlyFans yang bagus atau NFT yang bagus itu tergantung preferensi kalian masing-masing. Yang jelas kita provide information kayak gini dari dua sisi lah. Jadi aku nggak pengen, aku juga bikin apa crypto itu channel kan judulnya tuh nggak pengen kayak ngepom-pom kayak orang gitu loh, Mbak. Maksudnya aku lebih ke ya provide pertanyaan lah, maksudnya meningkatkan apa ya cara mereka berpikir lah. Jadi mereka ngasih keputusan dia mereka sendiri. Jadi ngerti kan maksudnya aku bukan tipe influencer yang mungkin kayak orang lain sih. Maksudnya lebih ke aku kan title aku kan banyak yang pertanyaan loh, bukan apa kayak judul-judul clickbait kayak gitu. Mungkin itu sih perbedaannya selama ini konten aku dibikin kayak gitu. Halo? Ya, Oh iya, jadi ya kayak gitu ya. Terus ini apa? Karena aku sempat sebut tadi juga mengenai ya aku nggak pengen menggurui orang lah. Jadi fenomena influencer yang sering pom-pom yang bikin orang FOMO berubah deh kayak gimana? Apa di TikTok apa sering kayak gitu? Terus Mbak nganggap itu nggak etis atau immoral atau unethical berubah orang-orang yang kayak gitu gimana? Yang kemarin sempat ada ditangkap juga, so berubah gimana itu? gimana ya, kayak I don't think they're smart gitu. Ya, Maksudnya dengan ya, persuasif dan bisa ngajak orang dan lain sebagainya itu emang pinter gitu. Cuman ya kalau emang kayak kemarin affiliator ngambil ngambil keuntungan dari kerugian orang sih menurut Kina kayak jahat sih. Cuman ya ya nggak etis ya. nggak etis aja. Cuman ya they're smart. Kina aku Ya, nganggapnya emang selalu pembelaannya kan ini kan apa apa yang yang disalahin yang beli kan yang nggak bisa disebut korban juga soalnya yang mencet juga dia yang untung juga dia yang rugi juga cuman kan kebanyakan rugi kan boncosnya kan jadi itu yang dipertentangkan kemarin walaupun sempat apa ada clash juga kan dia dibawa ke pengadilan kayak gitu jadi aku benar sih bro Mbak yang benar kita harus invest layer ke atas dulu lah apalagi orang-orang yang minim knowledge lah makanya aku mungkin ya salah satunya collab sama Mbak Dia dengan bukan mengedukasi audiens Mbak juga sih, tapi lebih ke memberi awareness lah. Kalau kalian nganggap edukasi atau enggak juga ini terserah kalian juga, itu hak kalian. Yang jelas aku spreading words lah yang penting ke orang bahwa kemarin tuh benar-benar dicemari lah nama investasi kayak gitu kan. hmm. Ya bahkan kayak edukasi kayak gini tuh mahal guys. Jadi Ya kalian exactly jangan ya kayak maksudnya aku juga walaupun kemarin belajar juga ke banyak orang sampai ada ikut kelas di mana kayak gitu kan sampai aku berani buka YouTube channel juga sebenarnya aku kalau mau pengen udah tahu dari 2017 kan cuman aku secara etis kan apa secara moral kan wah aku belum terlalu inilah apa belum terlalu inilah secara tanggung jawab masih ada beban lah jadi aku hold dulu mungkin selama 3 tahun dan baru bikin channel di 2020. Jadi ya benar mahal edukasi itu sampai aku ya kita jangan sampai intinya aku bikin channel ini ya jangan sampai kesalahan yang aku rasain keulang ke orang. Jadi cukup di aku aja berhentinya. Karena aku selain aku ikut anu sama orang, ya belajar sama orang juga dan juga aku belajar dari kesalahan aku sampai sempat boncos bangkrut juga pas 2017. Tapi ya itu sih lesson learned the hard way dan Mbak benar sih ini salah satu ya konten yang valuable kalau kalian nganggap valuable kayak gitu ya. setuju sih. Soalnya kayak Kina tuh punya teman trader kan. Dan dia tuh untuk belajar trading itu emang udah dari lama banget dan kayak beli buku ini itu sempet jatuh kayak gitu-gitu. Jadi kayak it is valuable guys. Iya dia Mahal. iya orang nih nganggap wah apa hidup bisa dari trader. Ya mungkin bisa ya for some people ya, tapi
for the most part agak susah sih. Maksudnya trading itu kan banyak orang anggap ya trading tuh kita ngambil uang dari orang yang sabar ke yang nggak sabar kan, inti dari trading tuh kan. Tapi di sisi lain ya me versus me kan, bukan kita ngelawan orang lain kan. Semua dalam hidup tuh ya me versus me lah. Maksudnya kita selalu ngelawan diri kita sendiri sih. Apa kita terlalu greedy atau terlalu tamak atau terlalu nggak bisa jaga kesabaran? Ya itu sih salah satu indikator yang menandai bahwa orang tuh benar-benar good at trading or not sih. So ya, jadi itu Setuju. soal-soal lah. Yang jelas Mbak udah aware dan masih belajar juga. Kita appreciate no discrimination. Semua orang bisa join di dunia crypto ini karena decentralized. So jadi Mbak di sini kita patut apresiasi lah karena dia masih bisa open mind kayak gitu. Terus terakhir bukan beberapa pertanyaan nih sebelum terakhir ya. Ini just for fun aja karena Mbak di sini udah rapi banget ya. Maksudnya total outfit Mbak nih berapa ya kira-kira estimate aja. Maksudnya make up berapa atau lebih mahal di make up daripada outfit? Ya, ya sih. Ya, exactly. Ya, it's okay. Maksudnya there's no right and wrong lah. Maksudnya itu kan kebutuhan ini juga kan, TikTok influencer kan. Jadi ya kita nggak bisa munafik juga bilang bahwa ya emang yang ditonjolkan itu. Nah, jadi bener ya yang aku tebakan aku tadi ya, lebih mahal makeup ya ketimbang outfit ya. Ya, aku kayak beli outfit ini tuh kayak cuman berapa ya? I think around 200,000 kayaknya. Ya, benar. 201 ribuan. Dan Ya. kayak top juga cuman 50 ribuan kayak gitu. Kalau makeup sih berapa ya? Nggak mahal juga sih. Ya. Ya, kalau Ya, selevel Mbak atau influencer ke atas tuh ya mungkin bisa pakai outfit atau makeup ya pakai endorsan aja kan, nggak perlu beli ya walaupun Mbak juga ada kebutuhan kan, jadi juga beli. Tapi kayak levelnya Elon Musk, terus Deddy Corbuzier kan akhir-akhir ini pakai baju hitam terus kan. Jadi dia tuh level wealth-nya tuh udah waktu, bukan level dia nonjolin dia itu siapa. Orang juga udah kenal kan Deddy Corbuzier itu siapa kan. Jadi dia tuh pakai baju untuk ya seenggaknya lebih menghemat waktu kayak Mark Zuckerberg aja. Dia kan bajunya itu terus, tahu kan Mark Zuckerberg CEO Facebook. Jadi bajunya itu terus ya, bukan berarti kita nggak boleh ganti baju juga, bajunya harus itu terus juga ya. Tapi maksud aku ini siapa orang selevel mereka tuh udah appreciate time sih, yang lebih mahal. Soalnya kalau kita beli baju yang itu secara nggak langsung karena followernya tadi banyak, ya dia nge-endorse baju itu kan, padahal nggak diminta. Iya kan? Jadi secara branding lebih besar si Deddy Corbuzier atau Elon Musk atau Mark Zuckerberg itu ketimbang brand itu. Jadi itu intinya. cuman kayak kalau untuk fashion dan lain sebagainya sih lebih ke passion sih menurut Kina ya. Maksudnya kayak Ya, ada orang yang emang suka beli baju, emang suka makeup gitu. Kayak I don't blame them, kayak itu ya emang nggak ada yang salah ya. jadi kayak kalau Kina kan emang nggak terlalu suka. Jadi kayak ya udahlah pakai apapun yang ada gitu. Jadi kayak ya tergantung orang sih. Ya nggak apa-apa sih, nggak ada salah yang benar. Jadi yang aku bilang tadi juga itu tergantung preferensi orang. Yang jelas kalau udah levelnya kayak Elon Musk kayak yang udah level wealthy kayak gitu, dia udah nggak mikirin lagi itu sih, lebih ke power dia bisa ya kemarin Elon Musk sempat beli Twitter walaupun nggak jadi. Ya pokoknya lebih ke tool untuk inilah orang tuh tunduk sama dia lah. Ya ini just my opinion aja sih. Mungkin kayak gitu. Maybe ya. Ya, is okay. Terus kalau Wak disuruh pilih nih, lebih pilih 1 Bitcoin atau 100 juta? Ya, ini just for fun lah. Kalau Wak, Wak punya preferensi kayak gitu. Bitcoin lah. Oh, lebih pilih Bitcoin? Yeah, of course. Oh, oke. Ya, karena kayaknya Mbak dia tahu ya harga Bitcoin sekarang berapa ya? I don't know, but I know it's expensive. Kayak Hmm. satu ya, bukan 0, sekian. Ya, benar. Yang mahal banget. Sedangkan kayak itu pun kayak dari beberapa tahun yang lalu cuman beberapa ratus juta, sekarang udah berapa kan? Apalagi ntar ke depannya gitu. Iya, benar. Jadi ya kayak gitulah. Yang jelas
tergantung preferensi kalian. Nah, soalnya aku kemarin juga nanya yang aku bilang tadi kan, yang di Pantai Batu Bolong tadi, aku sempat ke Bali juga bulan lalu, nanya ke bule-bule. Banyak yang masih milih duit 100 juta atau fiat atau jadi ya itu sih karena mungkin minum edukasi tadi literasi jadi ya walaupun nggak ada salah juga kan beli 1 juta tapi secara value kan kita udah tahu jelas mana yang lebih valuable daripada satu sama lain kayak gitu kan. It's okay lah, nggak ada there's no right and wrong lah. Sejak ini cuman berakidah aja kayak gitu ya. Bitcoin guys, mahal. Iya, di Bali rame kripto gak sih? Soalnya di toko kripto kan di Bali sudah kan T-Hub, terus berapa yang lain. Banyak komunitas juga kan kripto di Bali ya kalau boleh tahu. Kalau kripto sih jujur masih kurang tahu sih. Oh iya, Cuma mungkin Mbak nggak dekat sama komunitasnya. Iya, oke. Terus? ya kurang tahu lebih. Emang ada studionya nggak sih kalau nggak salah? Iya itu yang T-Hub yang dari toko kripto itu yang kemarin baru rilis juga berapa bulan yang lalu. Yang jelas Bali itu jadi salah satu faktor di mana kita ya semua influencer ada di sana lah yang jelas kayak gitu. Komunitasnya ada di sana kayak gitu. Kemarin sempat ngelewatin sih terus kayak dibilang gitu sama orang, ini kantor gininya, terus kayak oh iya, cuman kayak nggak sempet masuk karena waktu itu kayak ada sesuatu, jadi nggak sempet lihat-lihat ke dalam sih. Iya, jadi ya itulah preferensi Mbak. Yang jelas aku inilah di Bali rame lah kayak gitu kan komunitasnya. Ya, tapi Mbak belum masuk juga kayak gitu intinya. Maybe next time ya. Ya, maybe next time. Ya, itu aku nggak ada unsur paksaan lah, Mbak. Bisa volunteer. Maksudnya kalau Mbak minat ya monggo, kalau nggak ya sudah lah kayak gitu. Jadi kayak gitu. Terus karena Mbak udah jadi full time TikToker, walaupun Mbak sempat kuliah juga, lebih milih tetap jadi kayak gini atau Mbak ya tadi pengen bikin bisnis kan atau pengen jadi crypto influencer kayak yang sebelah itu? Oh, pengen pelajarin karena kalau cewek sih dikit influencer cewek tentang kripto kayak gitu. For now mungkin tetap bakal ngelanjutin kayak TikTok career dan lain sebagainya. Cuman ya kalau misalkan nanti ada kesempatan dapat ilmu lebih, terus kayak bisa ngelakuin hal-hal lain ya why not kan? Iya, ya benar. Jadi ya itu Mbak masih inilah yang jelas masih indecisive ya kita nggak tahu masa depan kan tetap berubah kan. Jadi untuk sekarang ya keep doing what you're doing sih. Aku mungkin masih milestone 1 juta subscribers 1 juta followers tuh udah achievement sih buat Mbak kan. Yaudah guys, follow ya TikTok aku biar 1 juta. Ya, ntar aku bakal share gampang lah itu di link deskripsi. Ya jelas Mbak Akida ini right on track lah untuk sampai 1 juta follower kayak gitu. Ya guys support terus, aku bakal share ntar di link deskripsi kayak gitu. Terus ini juga kalau boleh tahu Mbak nih ya ini bisa di-share atau Mbak enggak karena agak confidential juga atau private atau kayak gitu. Tipe cowoknya harus yang kaya atau enggak? Kalau boleh tahu ini Mbak nih single atau enggak? Udah ada yang dekat pasti kan? Banget, single banget aku. Oh gitu. Terus tipe cowoknya harus yang kayak gimana? Harus mungkin karena Mbak udah 1 juta hampir 1 juta followers. Jadi menurut Mbak standarnya pasti naik kan, nggak sembarang orang bisa deketin Mbak kan. Jadi tipe cowok Mbak harus kaya atau kayak gimana? Apa harus punya Bitcoin atau punya bisnis atau kayak gimana? Apa ya? Kalau tipe ya, kayak kalau tipe ya paling lebih ke manner dan lain sebagainya sih. Cuman kalau misalkan tentang penghasilan, at least dia aware lah, at least sama lah, maksudnya kayak mikirin masa depan, at least kerja lah deh gitu. Walaupun gak kaya kan we never know what will be in the future kan. Jadi kayak at least ya dia emang hard worker dan bisa manage uang, tipenya ya aku suka itu. Ya exactly ya soalnya ada quote juga orang yang
yang ya bucin, yang sayang bakal kalah sama orang yang diam-diam transfer kan. Jadi adalah lah itu kuat orang. Aku sempat ngambil di mana ya jelas mungkin itu salah satu pertimbangan buat ya mungkin untuk diseriusin kayak gitu ya. Ya, nggak, kalau uang sih nggak terlalu ya, maksudnya kayak bisa nyari sendiri juga kan. Cuman ya Yes. kalau misalkan emang orang yang bisa diajak untuk build future bareng ya emang susah gitu. Kalau Ya, ya orang mungkin yang kaya mah gampang gitu. Cuman orang yang melek kayak bisa diajak bareng, kerja bareng ya susah. iya, mungkin Mbak dia lebih tipe yang ini ya kalau kerja bareng jadi I don't know ya, maksudnya lebih prefer orang yang sama karirnya sama Mbak atau enggak? Kalau karir sih ya terserah mereka sih, maksudnya kayak Iya, bener. apa yang mereka suka ya terserah. Cuman yang Hmm. penting ya ya pedulilah sama future gitu, nggak, bukan Ah, tipe yang suka pamer duit lah, suka iya, spending money ah, on yang kayak sesuatu yang nggak penting gitu. iya benar. Mending Ya, yang penting for the future lah. Yang jelas not bisa for bonus lah. flexing. Nggak suka banget sama cowok yang suka Cowok flexing. flexing nggak suka ya? No, like Ya, bro, ya, I ya, don't ya. need the money. You don't have to show it to me kayak. Oke, ya. Oh, Ya itu sih paling. Yang jelas, ya benar sih buat tadi. There's no right and wrong yang jelas. Tapi juga ya itu tadi sih menurut aku kita harus aware lah. Walaupun mungkin di sini apa Mbak lebih prefer orang yang ya workaholic kayak gitu ya ketimbang apa harus nggak workaholic juga ya tapi lebih ke workaholic banget. harus harus seimbang lah antara keluarga dan kerja karir kayak gitu kan. Iya. Hmm. Nah, ini just mau pada aja mungkin karena Mbak tadi yang apa mengenai yang apa sukses bareng-bareng kayak gitu sama partner ya kayak gitu. Jadi ini just mungkin love language Mbak ini ya act of service ya atau apa atau gift atau apa kayak gak ngerti aku. Lebih ke sebenarnya lebih ke acts of service sih. Acts of service sama ya maybe quality time and physical touch dan lain sebagainya. Kayak I love Iya. hugging gitu. Iya benar sih. Apalagi kalau cewek rata-rata kayak gitu ya, nggak tahan LDR ya. Buat nggak LDR tahan ya berarti ya. Iya. tahan, 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 tahan. Kemarin tuh sempat deket sama orang 1 tahun gitu. Dan kayak cuman ketemu 2-3 kali gitu. Cuman yang kayak I'm fine with that. Yang penting ya ada komunikasinya gitu. Iya benar. Jadi ya itu ya apa ya ini jadi agak out topic. Jadi yang jelas Mbak Gida nggak penting ya harus punya berapa Bitcoin, harus punya harta berapa. Yang jelas seenggaknya dia bisa kerja dan punya tanggung jawab dan apa saling berjuang sama-sama dan itu inti dari mungkin preferensi dari Mbak kayak gitu ya. Yeah, but it's better kalau misalkan dia emang ngerti instrumen investasi juga sih. Maksudnya kayak it is important for the future kan. Jadi kayak kalau misalkan emang dia lebih ngerti soal investasi ya bagus gitu. Iya, jadi ya kayak gitu ya. Kita apa orang yang investasi ini kan banyak sentimen ya. Ada yang dibilang ini kan apa ya terlalu oh ya kalau muda tuh kita harus ini apa seneng-seneng dulu tua nggak ngerasain. Padahal kan kita nggak tahu kan pas hari tua kayak gimana kan. Jadi Iya. tujuan investasi itu kan untuk ke depan. Jadi ya bukan berarti kita orang yang hobi investasi, hobi masa depan itu nggak ada kehidupan juga di zaman sekarang kan. Jadi itu tergantung preferensi lagi orang-orang sih. Iya sih, setuju, setuju, setuju. Nah, berarti kalau Mbak nggak punya harus punya partner kayak gitu, Mbak ini dikategorisasikan alpha movement ya. Maksudnya feminis atau kayak gimana yang nggak terlalu butuh sama pria. Ada dong. Nggak terlalu butuh deh. Oh, nggak terlalu butuh cowok. Oke. Ya, jadi kayak dari kemarin tuh banyak kan yang nanyain kayak, Kina kapan punya pacar gitu. Soalnya terakhir kali Kina punya pacar tuh kayak SMA kelas 1 gitu, yang beneran pacaran. Saya kayak Yes. deket-deket aja kan. Cuman kayak, abis Kina pikir-pikir kayak,
nggak guna pacaran sekarang. Iya benar, berarti Mbak termasuk feminis ya, alpha woman itu, bisa cari duit sendiri, nggak perlu, tapi tadi di sisi lain butuh kayak physical touch itu, ya I don't know lah, maksudnya mungkin Mbak kan ada ini lain, gimana? But kayak gimana ya? Even though I don't have a boyfriend, kayak I have my best friend around kayak gitu Oke, kan. ya. Walaupun kayak cewek dan lain sebagainya, kayak cuman misalkan lagi sedih dan butuh tempat cerita, tempat untuk peluk, ada mama juga kan. Jadi kayak I don't really need that from a boyfriend gitu loh. Jadi kayak masih ada orang lain, masih ada anjing aku juga kan. Ya Jadi benar. masih ada. Ya itu sih, yang jelas Mbak udah, ya aku selama ngobrol ini udah dari masalah keuangan sampai kayak gini, ya aku bisa nilai Mbak udah mature lah, Mbak, udah dewasa lah, walaupun banyak sumuran Mbak juga masih belum berpikiran kayak Mbak. Jadi nggak ada yang salah juga dari itu. Maksud aku lebih ke Mbak secara pribadi udah mikir kayak ke depan kayak gitu ya. Iya sih, emang overthinker. Iya. Tapi ya benar Iya. sih, Mbak, overthinker tuh orang-orang terkaya tuh kan dia ya peningin masa depan kan, maksudnya gimana ntar apa harga rumah naik, makanya dia apa invest banyak-banyak kan, jadi dia Hmm. kerja terus atau kayak gimana, jadi ya itu sih saking overthinker dia sampai nggak bisa appreciate the moment dia, jadi dia terlalu mikir masa depan jadinya kan, Yeah, exactly. ya itu Well, sih. yeah, There is we need something to that we live. cannot control lah, itulah inti dari stoicism kayak gitu. Tahu kan stoicism, stoik kayak gitu, nggak tahu ya? Kurang tahu sih. Iya itu intinya apa ya bisa yang bisa kita kontrol aja ya, apa eksternal itu apa kita nggak bisa kontrol kan. Jadi fokus kepada hal yang bisa kita kontrol aja. Jadi itu intinya. So ini karena udah hampir sejam juga, aku mau akhiri juga. Tapi mungkin ada yang Mbak, ada yang admire sama Mbak, yang look up to sama Mbak, yang apa inspire sama Mbak. Rekomendasi buat Mbak kalau misal orang yang pengen jadi kayak Mbak gimana? Maksudnya yang pengen jadi TikToker itu harus ada kiat-kiatnya, ada apa atau ada resources atau podcast yang rekomend buat noob-noob kayak gitu. Menurut Mbak gimana? Um, Maksudnya untuk orang jadi kayak Kina atau Yes, exactly. gimana? Iya, nggak perlu melulu kripto lah. Maksudnya apa seenggaknya secara naikin engagement atau kayak gimana? Well, kayak apa ya? I do believe kedepannya kayak personal branding dan lain sebagainya itu penting. Jadi ya untuk manage social media juga kayaknya emang semua orang harus ya kayaknya untuk zaman sekarang. Cuman kayak untuk jadi influencer sih harus kuat mental sih sebenarnya. Kayak salah Hmm. ngomong dikit aja udah kena banget kan. Jadi kayak kalau emang mau masuk ke dunia kayak gini ya harus siap juga untuk kayak nyaring-nyaring apa yang kita omongin, apa yang kita influence kan. Jadi kayak we need to influence the good thing, right? Jadi kayak ya dipertimbangin aja. Ya pertimbangan lagi. Yang jelas, ya kalau itu kan untuk memutuskan awal menjadi influencer atau TikToker kan. Tapi untuk nyampe ke angka Mbak ini, maksudnya sampai 1 juta subscriber apa followers itu gimana kan susah kan? Ya Mbak mungkin aku ngerti lah konten joget-joget kan, itu banyak demandnya lah. Itu balik lagi supply and demand kan. Tapi is that the case? Maksudnya harus kayak gitu kah? Atau menurut Mbak ada value lain yang orang anggap itu bisa bernilai buat orang lain dan itu bisa mungkin surpass your number? Well, for content sih, you need to know what's your value gitu loh. Terus kayak Oke. you need to know kayak harus belajar analisa insights dan lain sebagainya. Apa yang buat orang tertarik sama kamu, apa edukasi yang atau edukasi lah atau apalah. Kalau for me, I do believe physical appearance kan. Jadi Iya benar. kayak lebih ke entertaining sih sebenarnya kalau Kina ya. Iya benar. Cuman kalau emang kamu sendiri punya edukasi yang lebih, punya pengetahuan lebih tentang suatu hal dan pengen menjadikan itu konten kamu untuk influence orang tentang hal yang baik ya, why not gitu.
and it's profitable, guys. Ya, I know. Ya kalau udah di angka itu ya pasti udah bicara inilah valuasi lah. Tapi kalau yang baru-baru ini kan mungkin ya tetap struggle di awal. Termasuk aku juga masih struggle. Tapi bukan berarti kita inilah stuck di jalan kan. Kalau kalian bisa jual value kalian, ya nggak melulu physical appearance lah. Tapi walaupun demand dari physical appearance sudah banyak, tapi ya itu sih tergantung value yang kalian jual ke orang kayak gitu. Itu otomatis naik ya secara nggak langsung kayak gitu. Berbanding lurus lah. Okay. Yeah, maybe that's pretty much about it today. Ini just for fun. Berubah Bitcoin ini bakal hilang dari peredaran atau bakal ke harga mana Bitcoin ini? Ini just for fun aja atau pernah ini gagap Bitcoin ke 1 miliar atau gimana? I don't know. Ya. Yeah. Kalau untuk sekarang ya, kayaknya bakal naik lagi deh. Ya, exactly. Karena sempat turun juga kemarin. Kemarin sempat turun kan, ya. I know. Kemarin tuh sempat turun. Cuman in my prediction itu bakal naik lagi sih in the future. Iya benar, karena adopsi teknologi tadi sih. Ya nggak ada yang tahu lah. Walaupun yang orang technical analisisnya kuat, masih banyak juga salah kan dalam prediksi. Jadi makanya tadi just for fun, Mbak masih positif lah dalam beberapa tahun ke depan kayak gitu intinya ya. Ya udah, mungkin that's it for today guys. Super halus ya Mbak Kina, sukses terus untuk karirnya. Sekali lagi kalau kalian tertarik tentang Mbak Kina, aku bakal share link deskripsi. Dan thank you Mbak, sekali lagi Mbak for your time. Leave a like and subscribe to our channel ya.